Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Saya sangat bahagia hari ini karena saya sengaja terbang jauh ya dari negara Swiss untuk datang ke Pulau Bali dan bertemu dengan orang yang bernama Bapak Mangku Jero Musti. Dan sekarang seperti teman-teman lihat, beliau ada di samping saya. Om Swastiastu Pak Jero. Swastiastu Ibu Dewi, Swastiastu. Selamat berjumpa lagi nih di Bali. Iya, aduh bahagianya luar biasa luar ya. biasa ini, bahagianya terus terang. Gimana begitu kerinduan dan kekangenan Pak Jeronya? Sama-sama Ibu Dewi. Pak Jero. Aduh, terima kasih banyak Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa bertemu. Benar-benar Ibu, benar. Sangat kita bersyukur sekali. Betul. Karena selama ini kita nggak bisa kemana-mana. Karena ada sesuatu yang untuk keseluruhan seperti masalah COVID itu Betul. hampir 2,5 tahun. Betul, Ya, betul. kita semua tidak bisa pergi kemana-mana. Oke. Tetap Bagaimana suasananya di sini tuh Pak Jero waktu masa-masa COVID kan, makanya saya nggak bisa kunjung ke Bali hampir 3 tahun itu ya karena itu ya lockdown gitu kan. benar. Dan sekarang sudah ada bisa datang ke sini lagi dan kita berjumpa nih Pak Jero. Benar. Nah, pada saat suasananya COVID tersebut itu Ibu, benar-benar kita sangat kesusahan sekali. Karena apa? Segala aktivitas itu sangat menyulitkan sekali. Bekerja juga tidak ada pekerjaan, kemudian mau berkunjung ke rumah teman, sahabat, keluarga itu pun terbatas. Tetapi bagi Pak Jero tersendiri ini menikmati dan menghayati, kemudian memahami juga tentang situasi seperti itu. Mungkin kita semua disuruh untuk belajar. Oke. Belajarnya apa? Kita belajar dari sesuatu yang memang tidak kita inginkan. Karena banyak terjadi hal-hal keterbatasan, tetapi ini membuat kita itu rasa kasih sayang dan cinta kasih terhadap teman sahabat yang begitu susah untuk ditemuin atau mungkin berjumpa sama keluarga, sama teman. Nah, akhirnya kita itu saling mempunyai rasa belas kasihan. Nah, itu pelajaran. Ada positifnya juga ada ya di positifnya masa-masa juga. itu. Nggih. Sebenarnya kita disuruh belajar dan belajar untuk saling mencintai dan saling memperhatikan sesama kita. Tentu saja banyak sekali yang bisa kita pelajari. Dan di sini saya sangat bahagia sekali ya. Seperti yang sebelumnya saya katakan Pak Jero, seperti bola api yang disiram oleh air kalau saya dari Switzerland datang ke Bali ya. Nah, ini kita baru berjumpa lagi dan saya pun sudah merasakan wejangan-wejangannya dari Pak Jero, Mangku Musti, atau saya bilangnya ini kebalik, gimana sih itu? Pak Jero Musti aja nggak apa-apa, santai aja Ibu. Ya, nggak apa-apa. Pak Jero Musti boleh, Jero Mangku Musti boleh, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Karena ada yang memberikan bukan protes ya, tetapi memberikan Ibu kalau di Bali itu Bapak Jero Mangku baru Musti gitu ya. Kalau saya kebalik gitu lah. Jadi mohon maaf ya. Tidak apa-apa Ibu. Jangan khawatir, itu yang penting kan kita sehat semua gitu Bu. Iya, betul, Ya. betul. Karena semua apapun dipanggil, kalau memang dipanggil Pak Jero Mangku Musti, kemudian Jero Musti, itu Pak Jeronya sangat bersyukur dan berterima kasih. Karena semua nama itu yang dipanggil seperti nama Pak Jero itu kan itu merupakan suatu penghormatan juga. Kenapa sih harus fanatik dengan itu? Ya, Pak Jero nggak pernah mempunyai rasa yang sungkan atau mungkin fanatik terhadap panggilan itu. Enggak ada. Karena itu merupakan sesuatu yang mulia. Karena mereka tahu pada saat itu ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nah, itulah Pak Jero terus terang sangat santai banget.
Apalagi tadi membicarakan Ibu masalah apa itu? Bola api tersiram air. Walah, itu luar biasa itu. Kalau bola api itu kalau dipikir, dihayati, kemudian dipahami di mana letak bola api itu sebenarnya. Kemudian tersiram air itu di mana airnya. Nah, di sini kita benar-benar Pak Jo tuh mau menghayati sekali bola api itu sebenarnya suatu kekuatan atau energi. Tetapi kalau salah menggunakan bola api ini bisa terbakar kita. Nah itu dia Pak Jero, Ya. hampir meledak malah. Bener, bola api itu ada pada pikiran loh. Oke. Ya. Kemudian tersiram air, airnya ada di mana? Airnya pada jiwa. Ya betul, Ya. karena jiwa sudah tersiram, jadi cool down kembali, Ya. jadi merasa kalem lagi. Iya, makanya kita itu harus benar-benar seimbang. Rasio rasa itu benar-benar seimbang. Karena apa? Tidak jauh kita untuk mempelajari orang. Diri sendiri dulu kita pelajari. Apa sih yang ada di dalam diri kita? Kan begitu. Kan ada materialitas dan ada juga spiritualitas. Betul. Rohnya, jiwanya itu kan spirit itu. Oke. Tapi materialitasnya ini kan fisiknya. Ya. Bagaimana kita bisa memungkiri kedua hal ini? Iya betul. Ya, maka janganlah kita tuh mencoba-coba kita untuk menjunjung spiritual yang tinggi sekali tapi lupa materialitas. Apa pakai menopang? Betul, betul. Ya, Betul. nggak bisa Setuju. ditopang spiritualitas tanpa materialitas. Harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan. Karena kita mempunyai dua sisi, tangan kanan, tangan kiri. Mana lebih hebat tangan kanan dan tangan kiri? Semuanya hebat-hebat itu. Betul. Ya, Luar biasa ini Pak. kita tidak bisa menganggap bahwa ini lebih mendominasi daripada ini. Enggak. Material juga sangat perlu, sangat dibutuhkan. Betul. Spiritual juga sangat perlu dan sangat dibutuhkan. Karena rasa ini kan ada pada jiwa. Rasio ini ada pada otak. Kalau kita selalu main logika saja, banyak loh Pak Jero punya teman yang stres itu. Nah itu dia Pak Jero ya. Itu dia intinya yang ingin juga saya sampaikan kepada Pak Jero. Mengapa hari ini saya bahagia? Otomatis 3 tahun nggih Pak Joro saya tidak bisa traveling itu karena COVID di seluruh dunia dan saya menunggu sampai situasinya mereda dan ya astungkare puji Tuhan hari ini saya bisa kembali ke sini menemui Pak Jero-nya ya di mana sahabat tercinta ya di video saya sebelumnya saya sudah menceritakan kenapa saya sampai berterima kasih banyak juga ya sama Pak Jero Mangku ini tuh yang sudah menyembuhkan saya dari penyakit saya sebelumnya sehingga sekarang kalau saya menginjakkan tanah Bali otomatis ya ada dalam benak hati dan saya semua pikiran saya itu untuk berjumpa dengan Pak Jero dan tentu saja orang-orang lain yang saya cintai karena masyarakat di Bali ini Pak Jero saya menemukan kedamaian itu tuh dari orang-orang Bali itu sangat banyak sekali loh Pak Jero. Ya, terima kasih Ibu. Itu sebenarnya ya kalau kita berbicara tentang Bali atau masalah apapun kejadian di Bali. Ini sebenarnya kita intinya untuk bisa belajar mengendalikan diri, kemudian belajar sabar, belajar segalanya. Dengan adanya COVID ini berarti kita sudah memiliki suatu kesabaran untuk tidak bergebu-gebu harus begini, harus begitu kan begitu. Betul. Kita belajar dari sesuatu yang terjadi. Tetapi segala sesuatu yang terjadi, kecil maupun besar, itu sebenarnya bisa terselesaikan. Yang penting kita itu seimbang, Kembali lagi balance. kembali balance of life. Artinya otak kanan, otak kiri itu nggak bisa artinya menang sendiri itu nggak bisa. Itu. Maka dari itu Pak Jero ini mohon maaf ini Bu Dewi. Baru 2 hari yang lalu nih datang dari Jogja ini. Iya bagaimana? Ya. Ngapain ke Jogja ceritanya nih? Nah itu ke Jogja sebenarnya itu refreshing. Kalau bahasa ringannya gitu, Oke. refreshing kan begitu. Oke. Nah kebetulan juga Pak Jero kan ada teman-teman sahabat. Iya. Ya dari Ibu Dewi yang mengenalkan seperti itu ternyata setiap malam kedatangan teman dan sahabat itu. Oh gitu di Iya Jogja. benar di Jogja. Aduh
gimana nih ceritanya? Ada yang ketemu Ada itu mengunjungi Pak Jeronya? mengunjungi Pak Jeronya pas di hotel lagi check in setelah Nggih. refreshing kan begitu keliling di Jogja. Akhirnya setiap malam mau check in itu sekitar jam 8 setengah 8 tuh udah ada tamu yang menunggu, temen. Ya Gitu. astungkar. Itu kalau namanya Ibu Utami Oh, dan gitu Ibu ya? Puspita juga itu dari Oke. Jogja itu. Oke. Aduh, saya bersyukur sekali dan ngucapin terima kasih, baik banget Ibu, baik banget itu. Pak Jero itu berbicara melalui jiwa, bukan buat-buat itu loh. Iya, Makanya marilah kita kalau siapapun itu menjadi pelayan umat dan sesama. Jangan hanya manis di bibir ya, nggak Betul. boleh begitu. Berbicara pakai jiwa tapi dikeluarkan oleh mulut. Ya. Sehingga enak kita itu untuk berkomunikasi. betul. Ya, enak banget. Makanya Pak Jero itu sebagai pelayan dan melayani juga di sana sudah. Karena ini merupakan teman kekayaan yang termulia. Betul. Ya. Jadi yang tadinya tujuan refreshing juga karena Pak Jero ada orang yang menunggu ingin sekali bertemu dengan Pak Jero sehingga Pak Jero pun menyediakan waktu dan Iya. dari sisi lain juga berbahagia bisa bertemu dengan orang-orang yang menunggu ingin bertemu Pak Jero dari Yogyakarta kan nggak mudah kan Pak Jero ya. Susah itu Ibu. Nah, Dan makanya- Pak Jero pun nyampe ke Jogja itu nggak disadarin kok bisa ke sana gitu kan begitu. Kalau planning ada, cuman apa mau dipakai ke sana kan begitu. Tapi ini Oke. suatu kebetulan. Iya. Refreshing karena banyak juga kejenuhan dari Betul. tahun-tahun yang lalu kan Oke. begitu. Menghadapi teman-teman juga sudah ya terasalah jenuh, itu wajar. Betul, betul. Wajar tuh akhirnya refreshing lah ke Jogja bersama teman-teman, beberapa teman-teman juga. Sehingga diketahui juga Pak Jeronya ada di Jogja. Karena gitu. iya karena di WA dan di telepon Pak Jero ada di mana? Kalau dibilang di Bali kan berbohong karena benar Iya. memang ada di Jogja. Gitu. Akhirnya ya diminta lah alamatnya, tempat tinggalnya. Akhirnya silaturahmi bersama-sama. Ya. It's very nice ya. Nah, sahabat tercinta, seperti kita dengarkan barusan betapa mulianya ya Bapak Mangku Jero Musti ini. Beliau pergi ke Jogja untuk refreshing dan tetapi banyak sekali sahabat-sahabat yang sudah menunggu di sana yang ingin berjumpa dan astungkare ya Pak Jero menyediakan waktunya yang tadinya mau refreshing jadi juga banyak saudara bertemu banyak teman ya di sana ya. Nah, untuk sahabat yang menanyakan ya banyak masih menanyakan kepada saya, Ibu mohon minta alamat Pak Jero sama nomor teleponnya kayak begitu. Nah, kebetulan sekarang saya sedang berada di Bali dan bertemu dengan Pak Jeronya, maka saya akan menanyakan langsung nih. Pak Jero bagaimana nih? Ada yang masih bertanya alamat Pak Jero. Boleh dijawab Oh, atau ya. tidak terserah gimana. Baik Ibu. Ini bersyukur Ibu Dewi juga ada di Bali kan begitu ketemu sama Pak Jero juga. Sudah ini Pak Jero akan kasih alamat ya. ya. Alamat Pak Jero ini ada di Dalung Permai. Dalung Permai. Ya, Gang 7 nomor 197. Oke. Dan nomor teleponnya Oke. ya 085 792 283 099. Jadi Pak Jero itu selalu welcome, respon terus gitu. Wah. Ya Pak Jero tidak ada istilah tertutup enggak. Apapun misalnya siapapun menelpon, nge-WA atau dan lain-lain sudah Pak Jero pasti merespon terkecuali kalau Pak Jero sedang mungkin ada acara yang memang urgent tertentu ya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Tapi yang jelas dan pasti Pak Jero membalasnya pasti itu. Terima kasih. Siapapun itu, Pak Jero tidak memandang orang miskin dan kaya, Betul. orang berpendidikan tinggi dan orang yang tidak. Enggak, Pak Jero itu sama-sama manusia. Yuk kita sama-sama yuk saling merespon segala sesuatunya. Dan ini tuh teman-teman ya betul-betul bisa saya rasakan ya. Jadi kenapa saya pun sangat suka ya bertemu sama Pak Jero karena feeling apa nggak canggung gitu. Jadi santai gitu loh ya Pak Jero ya. Nah, pengalaman ini tuh jadi
terutama juga untuk Ibu Jeroknya ya dan keluarganya semua sangat baik kepada saya, sehingga otomatis ya yang tadinya hanya perkenalan biasa, maka dengan pertolongan-pertolongan yang keluarga Pak Jero berikan, terutama untuk pertolongan dari Pak Jero sendiri kalau saya mengalami sakit atau nggak enak badan atau apapun ya, saya selalu mengkonsultasikan selain kepada dokter. Tentu ya kalau saya sakit itu, kalau di Swiss kan otomatis dokter gitu ya Pak Jero ya, itu kembali lagi usaha kita pun harus. Namun jika dokter karena dokternya menyatakan saya baik ya Pak Jero ya, laboratorium semua baik, saya kan jadi bingung Pak Jero. Nah makanya saya ya udah deh, kan Tuhan memberikan kita akal dan pikiran untuk berusaha. Benar. Nah akhirnya saya ya konsultasi kembali sama Pak Jero gitu. Sebenarnya begini Bu, terus terang aja ini, Pak Jero nggak bisa ngapa-ngapain, bener nih. Gimana ya kalau Pak Jero tuh tidak merasakan apapun, dalam artian bisa atau mampu seperti begini, begitu, atau Ibu Dewi pernah sakit kan begitu, terus Pak Jero bisa bantu, bukan Pak Jero itu membantu, itu Sang Pencipta, Pak Jero hanya perantara. Tapi ingat, nggak boleh kita sombong, nggak boleh kita ego. Setinggi apapun kemampuan manusia, itu sebenarnya ada titik kelemahan ada di sana. Ya, kalau kita mau membantu orang siapapun itu, benar-benar loh, wujudkan ketulusan dan keikhlasan. Itu merupakan senjata yang paling ampuh untuk membantu orang. Setuju Pak Jero, saya setuju sekali ya, karena waktu ketika Pak Jero mengobati saya itu ya, saya pun merasakan ini orang betapa tulus gitu, apalagi Bu Jeronya sampai ngangkat-ngangkat saya ya kayak gitu. Oh, ini betapa tulus. Jadi dari situ tuh feelingnya ya, reaksi saya tuh, oh ini orang betul-betul nih ingin menolong saya. Itu saya rasakan loh Pak Jero. Ya, terima kasih Bu. Tapi yang sebenarnya Pak Jero itu tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk mengobati, mohon maaf ini. Tapi ini merupakan suatu titipan lah atau anugerah, karena Pak Jero kan mengalami dunia kematian waktu itu, sehingga hidup kembali seperti sekarang, ketemu sama Ibu, apalagi sekarang di Bali loh, di sini berhadapan sama Pak Jero. Waduh, luar biasa nih, bahagianya luar biasa gitu loh. Pak Jero nggak sembunyi-sembunyi tentang apa istilahnya, sesuatu yang ada, feeling yang ada itu sebenarnya Pak Jero ketulusan dan keikhlasan menemui siapapun itu. Itu jiwa Pak Jero. Ya, yang bisa menyembuhkan baik teman-teman sahabat-sahabat yang lain. Sampai jam 11 itu di hotel itu di Jogja ada yang curhat atau konsul. Sebenarnya Pak Jero nggak bisa, cuman ada sudah dibilang masuk ring 3, ring di jantung, kemudian ada yang sakit benjolan yang tidak bisa hilang sampai 14 tahun, 12 tahun itu dari Medan ada. Dari NTT juga ada Ibu. Oh gitu, dari Medan iya, dan dari NTT. Medan dan NTT juga. My God, gimana itu, nih? Pak Jero terus terang kadang-kadang ketawa, tersenyum sendiri gitu. Karena Pak Jero merasakan apa sih yang Pak Jero miliki, kemampuan nggak ada. Cuman ketika Pak Jero mengarahkan dan menyarankan, ya coba begini aja Bu, nggak tahu lah Pak Jero, coba pakai gini. Ya itu bisa. Padahal dibilang tumor, dibilang apa, itu banyak penyakit yang sudah 10 tahun, 7 tahun. Akhirnya tak arahin Pak Jero, udah coba ini aja pakai, bilang begitu. Hanya dilakukan, ya bisa, mungkin jodoh dan karmanya ya, enggak tahu. Sama seperti Ibu sama Pak Jero sekarang. Siapa ya sebenarnya yang menemukan, kan begitu. Kalau di dunia sekalinya, dunia nyata kan ya jelas paling Bu Dewi sama Pak Jero yang menemukan, kan begitu. Tapi bagaimana proses kita bertemunya sebelum kita ketemu, ini kan tetap berjalan karma Ibu. Karma. Iya, Pak Jero istilahnya menolong Ibu Dewi pada saat sakit. Ini sebenarnya Pak Jero membayar hutang. Membayar hutang sama Ibu Dewi zaman lampau, zaman dulu itu.
kita nggak bisa mengingat bagaimana Bu Dewi zaman dulu dan Pak Jero zaman dulu. Jadi Very bisa ketemu interesting. sekarang. Nah, ketemu sekarang, kemudian pas Ibu sakit, Pak Jero sehat, Pak Jero ngasih arahan seperti ini, kemudian bisa sehat. Sebenarnya Pak Jero bukan jadi dukun gitu loh. No, no, Bukan no. orang pinter, maaf ini. Oke. Tapi Pak Jero itu merasakan membayar karma atau hutang sama Bu Dewi dan teman-teman atau sahabat yang mendatangi Pak Jero. Makanya Pak Jero nggak berani. Berapa itu nggak berani, Ya. nggak bisa berbicara seperti itu. Itu Pak Jero nggak bisa menyombongkan sesuatu karena bukan punya Pak Jero itu. Oke. Ya, Ibu. Ya. Luar biasa ya sahabat-sahabat semua, seperti yang kita dengar bersama-sama ya. Ini memang sesuatu yang sangat susah kalau kita hanya memakai logika saja. Jadi pada video ini saya pun ingin menggarisbawahi ya, untuk sahabat-sahabat yang tidak mempercayai itu tidak apa-apa. Itu silahkan saja ya. Namun untuk sahabat lainnya yang mempercayai akan adanya mukjizat yang datangnya, kalau menurut saya sih dari Sang Maha Pencipta, dari Tuhan yang Maha Kuasa, hanya melalui medianya ya, atau perantaranya orang-orang tertentu. Dan untuk yang saya rasakan, yang menyembuhkan saya saat itu dan saat ini pun saya tuh sedang menderita sesuatu yang tidak mengenakan saya. Makanya sekalian ya sama Pak Jeronya, Pak Jero mohon, karena saya pun sudah pergi ke dokter ya, saya merasakan kesemutan di tangan kaki saya ini setelah lebih kurang 2 tahun ya. Dan saya sudah berobat ke dokter di negara Swiss, teman-teman. Tentunya dokter tidak menemukan apapun, bahkan saya sudah dikirim ke ahli saraf neurolog. Bahkan saya sudah mencoba tusuk jarum, akupunktur, saya masih merasakan. Jadi di sini tuh kalau dari dokter semuanya oke, tidak ada yang salah. Tapi karena 2 tahun kemarin saya mendapatkan vaksin dari COVID ya, dan saya mendengar berita, bahkan saya mengetahui lebih untuk negara Swiss dan negara-negara lainnya seperti di Inggris, di Jerman. Memang ada sebagian orang yang mendapatkan efek samping dari vaksin tersebut. Saya sendiri mempergunakan vaksin Moderna. Dan ini pun untuk di negara Swiss sudah tercatat ada 6.000 orang yang menderita seperti saya. Nah, jadi karena obat untuk yang menderita seperti saya ini belum ditemukan ya Pak Jero ya, maka kembali lagi saya diberikan akal dan pikiran, dan mumpung saya berada di Bali gitu loh Pak Jero, kalau mungkin nggak usah hilang sepenuhnya, itu pun tidak apa-apa, tapi minimum sakitnya bisa berkurang sehingga kegiatan-kegiatan saya masih bisa berjalan. Makanya saya, Pak Jero, siapa tahu gitu kan ya. Nah itu juga ya yang sekarang saya konsultasikan ya teman-teman dengan Pak Jeronya. Dan seperti yang Pak Jero katakan, beliau itu selalu merendah, selalu bilang nggak bisa apa-apa. Tapi sudah banyak yang saya rasakan ya, kalau kesembuhan, kebaikan itu saya sendiri kurang tahu dari mana. Hanya yang jelas saya merasakan ada perbaikan ya, begitu teman-teman. Oke Pak Jero, ini kita tidak terasa ya, waktunya sangat cepat sekali. Sebelum kita akhiri video kita saat ini, barangkali Pak Jero mohon wejangannya atau pesan-pesan untuk sahabat-sahabat di luar sana yang juga merindukan nih wejangan dari Pak Jeronya. Silahkan. Baik Ibu. Ya, terima kasih kepada teman-teman, sahabat dan keluarga yang sudah menyempatkan waktunya untuk bersilaturahmi kepada Pak Jeronya dimanapun Pak Jero berada. Yang jelas Pak Jero itu tidak bakal pernah melupakan siapapun yang pernah ketemu dengan saya tetap mengingatkan selalu, kecuali
mungkin saya sudah tiada ya sudah. Maka dari itu baik yang berada di NTT, di Minangkabau, kemudian ada di Jakarta, Surabaya, Malang dan Jogja dan sebagainya di Bali juga. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perjumpaan, kemudian atas pertemanan, tali kasih, bersahabatan. Itu semoga semua rekan-rekan, semua sahabat, keluarga sehat selalu dan selalu diberkati kedamaian dan hati yang benar-benar nyaman, aman, kemudian tenang dan damai berbahagia. Amin, Ya, Astungkara. Terima kasih banyak Pak Jero, terima kasih banyak nggih. Nah, teman-teman, demikianlah pembicaraan kita atau pembicaraan saya saat ini. Mumpung saya ada di Bali dan hanya 2 hari lagi Pak Jero saya akan kembali ke negara Swiss ya. Aduh, semoga kita beri kesempatan untuk berjumpa kembali. Kalaupun ya karena usia saya semakin hari semakin tua nih Pak Jero ya, kita tidak umur tidak panjang. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan cinta kasih saya kepada Pak Jero dan keluarga dan mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja nggih. Sama-sama Ibu Dewi, sebenarnya ini mohon maaf banget tidak ada suatu kesalahan ya. Tetapi yang ada hanyalah itu persepsi setiap orang. Apapun itu terjadi itu semua pada pikiran pusatnya. Jadi tidak bisa Pak Jero itu menyalahkan ini, menyalahkan itu. Tapi tetap Pak Jero itu menerima dengan welcome apapun itu. Karena semua itu ada maknanya di sana. Ya, semoga Ibu Dewi bersama Bapak juga sama keluarga ketika meninggalkan alam Bali, Bu Dewi bisa juga merasakan ya energi-energi yang sudah disentuh di tanah Bali ini. Dan Pak Jero tetap mendoakan Ibu Dewi semoga sehat selalu. Ya, jangan memandang bahwa umur ini sudah tua, jangan. Ya, umur itu tidak istilahnya terlalu dipentingkan dalam suasana kehidupan ini. Yang membuat kita itu kan satu pikiran yang jernih, yang sehat, pola makan yang teratur, pasti awet loh itu, ya pasti awet itu, ya karena apapun terjadi pada proses pikiran, kita bisa awet muda juga dari pikiran, kita bisa tua cepat dari pikiran, itu makanya kita harus hidup menikmati. Yes. Tentu saja ya, saya pun berusaha Pak Jero menikmati masa-masa tua ini gitu ya, walaupun saya tuh sangat bersyukur sekali ya masih bisa traveling jauh, kondisinya kayak begitu. Well, saya sangat bersyukur dan hari ini saya sangat berbahagia sekali bisa berjumpa langsung dengan Bapak Mangku Jero Musti di Pulau Bali ini. Demikianlah sharing video saat ini. Saya Pribumi Bandung dan Bapak Jero Mangku Musti dari Bali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.